Setelah sebelumnya kita jelajahi camping ground Suakalang, kali ini kita teruskan perjalanan ke Curug Cibadak. Untuk teman-teman yang belum menyaksikan, cek ya video kami tentang camping ground Suakalang. Ada info bagaimana cara menuju tempat ini. Trek menuju Curug Cibadak dimulai dari batas akhir camping ground. Dari situ jaraknya kira-kira 1 km. Kita akan mulai masuk hutan. Yang semula hutan homogen yang hanya berisi pohon pinus, perlahan-lahan mulai tampak tumbuhan-tumbuhan lain. Awal trek ini masih dipenuhi bebatuan dan daun pinus kering yang berbentuk seperti jarum. Nah, tanaman ini adalah pakurane. Kalau daunnya digoyang-goyangin, bisa berubah warna hijau biru loh, kayak hologram. Semakin lama, seiring pohon pinus sudah tak terlihat lagi, trek sudah didominasi bebatuan. Sekitar setengah jalan, kita akan bertemu pos berbentuk pondokan. Istirahat dulu yuk di sini. Keanekaragaman tumbuhan di hutan kawasan Suakalang ini benar-benar memanjakan mata. Dan bagi kamu yang juga senang mendengarkan suara-suara alam, disinilah tempat yang tepat untuk menikmatinya. Vegetasi yang rapat, suara satwa, terutama burung-burung yang bersahutan, memberi kedamaian tersendiri di hati. Lewat dari pos sudah tak ditemui lagi pohon pinus. Trek yang akan dilalui berupa bebatuan dan tanah. Walau cuma 1 km dari camping ground, tapi trek ke Curug Cibadak ini cukup menantang. Semacam miniatur trek naik ke puncak Gunung Salak lah. Kalau tahu-tahu di bawah ada yang merah-merah sendirian, dialah si bunga tepus. Bunga unik yang gak butuh batang dan daun untuk berkembang dengan cantiknya. Beruntung loh kalau kita bisa ketemu dia.
Balik lagi ke trek, siap-siap dengan tanjakan-tanjakan terjal. Setidaknya ada 3 tanjakan terjal yang mesti kita lalui setelah melewati pos. Tapi jangan sedih, bonus pun masih ada kok. Sedikit jalanan datar untuk ambil napas dulu sebelum digas lagi. Batu-batu besar dan kecil kerap ditemui di perjalanan. Kadang-kadang ada di tengah trek, jadi harus dipanjat. Di perjalanan kami sempat ditemani kupu-kupu cantik. Mungkin dia juga mau ke air terjun. Ini adalah tanjakan curam terakhir sebelum sampai Curug. Percayalah, aslinya lebih curam daripada yang kelihatan di kamera. Setelah 900 meter berjalan, kita akan ketemu jembatan ini. Dari jembatan, pemandangannya semakin menakjubkan. Hutan lebat dengan sayup-sayup suara air terjun mulai terdengar. Setelah jembatan, harap berhati-hati, karena treknya cukup sempit dan di sisi kiri ada jurang yang cukup dalam. Kupu-kupu yang tadi masih menemani loh.
tuh sudah kelihatan curugnya, tampak majestik di tengah rapatnya hutan. Saat kami datang, sudah berminggu-minggu tidak hujan deras, jadi airnya memang tidak terlalu banyak. Si Curug Cibadak ini tidak sendirian, ada beberapa aliran curug yang lebih kecil menemani. Konon, nama Cibadak berasal dari kata cai yang berarti air dan badak yang berarti besar. Karena di musim kemarau pun air curug ini tetap mengalir cukup besar. Karena itu aliran air dari Curug Cibadak dimanfaatkan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya. Makanya kita akan melihat pipa-pipa penyalur air di sini. Jangan lupa sesekali mendongak ke atas. Kadang-kadang kita cukup beruntung untuk melihat elang terbang berputar di atas curug. Pemandangan yang menakjubkan. Selain karena kawasan ini adalah kawasan suaka elang, tebing tinggi dengan hutan yang rapat adalah tempat yang disukai elang. Makanya kemungkinan kita bertemu cukup besar. Di sepanjang dinding tebing batu tempat Curug Cibadak mengalir, banyak juga aliran air lain yang turun deras ke bawah. Pertanda hutan hujan tropis di atasnya masih sehat dan terjaga. Luar biasa diberkatinya tempat ini. Berlimpah unsur yang sangat penting dalam kehidupan kita. Air bersih.
Di sisi ini ada kolam kecil, tapi cukup dalam. Berhati-hati ya kalau ke sini. Perjalanan pulang boleh dibilang sama menantangnya dengan perjalanan berangkat tadi. Diawali dengan melewati trek sempit yang pada satu titik membuat kita harus menaiki batu. Ingat tanjakan curam terakhir sebelum jembatan waktu berangkat tadi? Nah, sekarang dia jadi turunan curam yang menuntut kehati-hatian kalau tidak mau terpeleset. Perjalanan naik memang biasanya menguras tenaga, bikin ngos-ngosan. Sementara perjalanan turun menuntut kehati-hatian, bikin deg-degan. Sekali lagi, jangan lupa menikmati heningnya hutan. Isi jiwa dengan kedamaian alam, supaya siap berjibaku lagi dengan kehidupan kota. Amati dan kagumi keajaiban dalam hutan, makhluk-makhluk hidup seperti kita dengan segala keunikannya. Kalau sudah bertemu pos kembali, berarti kita sudah dekat dari camping ground. Sesekali angin juga bertiup cukup besar,
menggoyang daun dan pepohonan. Kalau sudah bertemu trek yang diselimuti daun pinus, tandanya kita sudah hampir sampai. Terima kasih sudah menemani perjalanan kami kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.